Halo, bertemu lagi dengan saya Jenita Triningsi BR Turnip, perwakilan dari kelompok 9. Kali ini saya akan membahas mengenai materi ceramah. Kompetensi dasar materi ceramah yaitu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi isi dan struktur dalam teks ceramah. Yang kedua, mampu mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pengertian ceramah, tujuan ceramah, dan juga struktur ceramah. Langsung saja kita masuk pada materi pembelajaran pertama, yaitu pengertian ceramah. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikan adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya, dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Medianya bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Selanjutnya, materi kedua mengenai tujuan ceramah. Ada dua macam tujuan, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum ceramah biasanya dirumuskan dalam 3 hal, yaitu memberitahukan atau informatif, memengaruhi atau persuasif, dan menghibur atau rekreatif. Adapun yang kedua, tujuan khusus, ialah tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan umum lebih internasional, lebih jelas, dan terukur pencapaiannya. Materi terakhir mengenai struktur ceramah. Teks ceramah memiliki bagian-bagian tertentu yang meliputi bagian pembuka, isi, dan penutup. Yang pertama, pembuka. Pembuka berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Bagian ini sama dengan isi dalam teks eksposisi yang disebut dengan isu. Yang kedua, isi. Isi berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Yang ketiga yaitu penutup. Penutup berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Itulah materi pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada materi pembelajaran selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yeni Utari dalam acara ceramah. Hari ini kita akan mendengarkan ceramah dari para penceramah luar biasa yang insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para hadirin yang berbahagia, keberadaan perempuan dalam Islam demikian dimuliakan. Terlalu banyak bukti yang menunjukkan kenyataan ini. Sampai-sampai ada satu surah dalam Al-Quranul Karim dinamakan surah An-Nisa, artinya perempuan-perempuan. Karena hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan lebih banyak disebutkan dalam surah daripada dalam surah yang lain. Perempuan adalah makhluk luar biasa yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kelebihan dibandingkan laki-laki. Begitu mulianya perempuan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah An-Nisa yang artinya perempuan. Menjadi perempuan di zaman sekarang sangatlah nikmat jika dibandingkan dengan zaman Romawi kuno dulu. Saat itu perempuan disamakan dengan benda yang bisa ditukar dengan apapun yang diinginkan laki-laki. Juga saat zaman Hindu kuno, saat itu jika suami meninggal dunia dan dibakar, maka istri wajib lompat ke pembakarannya. Padahal perempuan begitu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlakuan zaman tersebut terhadap perempuan sangat menzalimi. Perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Seperti halnya dalam surat An-Nisa ayat 1. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان
yang artinya, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Perempuan semakin mulia. Mengapa demikian? Karena perempuan itu memiliki 3 sifat yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Yang pertama, pemalu. Pemalu itu merupakan bagian dari iman. Yang kedua, sifat keibuan. Dalam surat Al-Luqman ayat 14 disebutkan, "Aku wasiatkan kepada semua manusia agar berbakti kepada orang tua, terutama ibu." Jelas yang dikatakan itu perempuan memiliki sifat keibuan yang tentunya tidak dimiliki oleh laki-laki. Rasa malu pada perempuan sudah menjadi sifat dan fitrah yang tidak bisa dipisahkan. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwa hakikat rasa malu merupakan akhlak yang muncul dari dalam diri untuk meninggalkan sesuatu keburukan, menghentikan kelalaian, dan munculnya perilaku buruk pada orang lain. Malu merupakan salah satu perilaku manusia yang termasuk dalam kategori akhlak mulia apabila digunakan dengan sebaik mungkin dan dalam batasan-batasan tertentu. Seorang perempuan yang imannya kuat akan selalu menggunakan sifat malu tersebut pada tempatnya dimanapun ia berada, karena ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut: "Malu dan iman senantiasa berjajar bersama. Apabila salah satunya dicabut, maka hilanglah yang lainnya." Hadis riwayat Hakim. Sifat perempuan yang tidak dimiliki laki-laki yang kedua yakni keibuan. Kaum perempuan yang sangat identik sekali dengan sifat keibuan karena ia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Sifat keibuan merupakan manifestasi dari sikap dan sifat seorang perempuan, sehingga ia bisa mendidik, mengayomi, dan mengasuh anak-anaknya. Sifat keibuan tidak berbanding lurus dengan penampilan fisik maupun karena status pernikahan. Perempuan yang memiliki sifat keibuan akan selalu memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Sifat keibuan merupakan sebuah perasaan yang didedikasi kepada orang lain tanpa meminta balasan apapun meski hanya sedikit. Perempuan akan dengan senang hati menanggung segala derita dan kesedihan tanpa harus menampakkan kepiluannya. Itulah sifat keibuan yang paling mulia. Tidak heran apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyebutkan sosok ibu 3 kali untuk dihormati, dipatuhi, dan disayangi. Karena adanya sifat keibuanlah hidup perempuan menjadi lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang ketiga yaitu mandiri. Istri dalam kondisi apapun sangatlah mandiri. Sebagai contoh, istri ditinggal suami karena meninggal, tidak buru-buru menikah. Mereka lebih memilih untuk lebih fokus pada kodratnya sebagai seorang ibu, memasak dan mengurus anak. Karenanya, banggalah menjadi perempuan karena perempuan sangat istimewa dan hebat. Perempuan zaman sekarang harus mampu memiliki kekuatan, harus bekerja, membantu suami, dan harus bisa kembali ke kodratnya sebagai ibu dan istri. Tak ada kata seindah doa, tak ada perbuatan yang baik sebaik memohon maaf dan bertaubat. Dari apa yang saya ucapkan, semoga menjadi amal ibadah dan doa, serta apa yang saya ucapkan, bila banyak kekurangan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Terakhir saya sampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, semoga yang mendengar mendapatkan manfaat yang bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Tak terasa, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya, Yeni Utari selaku MC memohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah mendengarkan ceramah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berupa pilihan ganda dan uraian berdasarkan ceramah yang telah disampaikan. Bagian 1, pilihan ganda. Pertanyaan pertama. Ada berapakah penceramah yang memaparkan ceramah? A. 5, B. 4, C. 3, D. 2, dan E. 1. Pertanyaan kedua. Ada berapakah sifat wanita yang tidak dimiliki laki-laki? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, dan E. 5. Pertanyaan ketiga. Malu dan iman senantiasa berjajar bersama. Apabila salah satunya dicabut, maka hilanglah yang lainnya. Kutipan hadis tersebut disampaikan oleh A. Hadis riwayat Hakim, B. Hadis riwayat Muslim, C. Hadis riwayat Bukhari, D. Hadis riwayat Tirmizi, dan E. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pertanyaan keempat. Seorang istri ditinggal suaminya karena meninggal. Ia tidak buru-buru untuk menikah dan memilih untuk fokus mengurus anak. Hal tersebut merupakan contoh dari sifat wanita yang A. Pemalu, B. Perhatian, C. Keibuan, D. Penyayang, dan E. Mandiri. Pertanyaan kelima. Berdasarkan isi ceramah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyebut sosok ibu 3 kali untuk A. Dicintai, disayangi, dan dikasihi, B. Dipatuhi, dilindungi, dan disayangi, C. Dilindungi, dirawat, dan dicintai, D. Dihormati, dipatuhi, dan dicintai, dan E. Dicintai, dijaga, dan dirawat. Selanjutnya, bagian 2, uraian. Soal pertama, apa topik dari ceramah yang baru saja disampaikan? Soal kedua, apakah inti dari surah An-Nisa ayat 1 yang terdapat dalam ceramah? Soal ketiga, sebutkan sifat wanita yang tidak dimiliki laki-laki. Soal keempat, sebutkan 3 hal yang harus dimiliki perempuan pada zaman sekarang. Soal kelima, jelaskan bagaimana definisi sifat keibuan pada ceramah tadi. Itu saja materi ceramah pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.